Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan. Saya mengambil jurusan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan sekarang saya semester 5 NIM 213030000006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih sebenarnya jurusan pengembangan masyarakat ini. Program studi pengembangan masyarakat Islam ini merupakan salah satu prodi yang ada di Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan dengan fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Prodi yang ada di Indonesia pada tanggal 18 November tahun 1998 pasca reformasi ini masuk dalam lingkup Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Prodi PMI ini sebagai ilmu sosial terapan dengan visi unggul dan terdepan dalam pengkajian dan pembangunan masyarakat atau pengembangan masyarakat. Prodi PMI memadukan kajian keagamaan dan teori sosial yang dapat melakukan pengembangan masyarakat, yang mana kerjanya melakukan transformasi masyarakat dalam kajian Islam. Ini masuk sebagai bagian kerja dakwah dengan tindakan dakwah bilhal. Lahirnya prodi ini bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang dapat memahami dan mengkaji atau mengimplementasikan ilmu di bidang pengembangan masyarakat berbasis Islam. Prodi pengembangan masyarakat Islam menghasilkan lulusan yang kompetensi pengembangan masyarakat berbasis nilai-nilai keislaman, terkhususnya seperti yang tertulis dalam Quran Surah An-Nahl ayat 225. Prodi PMI mencetak mahasiswa dan alumni untuk berdakwah dengan jalan bilhal by social praktis, yakni praktek berdakwah berdasarkan teori melakukan pemberdayaan masyarakat, tidak hanya sekedar dakwah bil lisan, dakwah bilhal atau dakwah bil risalah. Kajian ilmu di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semakin hari semakin dibutuhkan karena sesungguhnya negara memerlukan beberapa ahli yang mampu menyelesaikan masalah yang tidak pernah selesai, yang tidak pernah mampu menyelesaikan masalah sosial yang seakan-akan tidak pernah selesai dan tidak ada habisnya, seperti kemiskinan, kriminalitas, anak jalanan, dan masalah sosial lainnya. Semakin hari semakin banyak sehingga Prodi Pengembangan Masyarakat Islam mempunyai tugas untuk mencari alternatif model-model penyelesaian masalah sosial di Indonesia. Apalagi sekarang banyak permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Banyak yang belum tahu tentang prodi pengembangan masyarakat ini karena setahu saya, apalagi di kampus saya, belum banyak yang mengetahui prodi pengembangan masyarakat Islam ini. Sebenarnya orang-orang bingung jurusan ini mau masuk kemana gitu, jurusan ini profesinya mau kemana gitu. Makanya orang-orang belum ada minat untuk mengambil jurusan pengembangan masyarakat ini. Menurut saya, kalau pengembangan masyarakat ini adalah jurusan yang sangat baik karena peminatnya juga dikit dan peluang kerjanya banyak, apalagi di bidang sosial. Ada dua pengembangan masyarakat ini. Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat. Biasanya orang-orang barat mengatakan bahwa pengembangan masyarakat ini adalah community development atau Islamic community development. Oleh karena itu sudah saatnya muda-mudi di Indonesia harus menguatkan tekad untuk turut
berkontribusi dan menjadi aktor utama dalam menyelesaikan permasalahan sosial, menjadi permasalahan sosial di Indonesia kita ini bersama Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Profesi utamanya Prodi Pengembangan Masyarakat yaitu satu profesi yang melakukan analisis, pendamping, dan mengembangkan model-model intervensi sehingga masyarakat berkembang dan berdaya guna mewujudkan masyarakat yang religius, adil dan sejahtera. Profesi ini akan menjadi pengelola program-program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan jika masuk di wilayah negara seperti di pemerintahan daerah, Kementerian Sosial, pemerintahan desa, Kementerian Agama, PMKBN. Hal ini membuktikan dengan banyaknya alumni jurusan pengembangan masyarakat Islam yang bekerja sebagai satuan bakti pekerja sosial di Kemensos, fasilitator program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri atau PNVM mandiri, fasilitator program keluarga harapan PKH, dan program-program sejenisnya. Yang kedua, menjelma menjadi pengelolaan CSR jika pekerjaan di perusahaan. CSR merupakan singkatan dari Corporate Social Responsibility, yaitu pengembangan masyarakat yang mendapat mandat dari satu perusahaan untuk mengelola dana perusahaan untuk masyarakat. Yang ketiga, menjadi pekerjaan LSM atau NGO, aktivitas sosial. Jika bekerja di ranah masyarakat sipil, jurusan PMI lahir dari proses reformasi di mana banyak aktivitas lahir dari kampus Islam. Untuk itu, di wadah training yang formal para penggerak perubahan masyarakat. Aktivitas mereka berada di non-government organization, baik itu dari dalam ataupun di luar negeri. Yang ketiga, kewirausahaan sosial. Jika aktivitas pengembangan diarahkan dalam dunia usaha, maka akan melahirkan kewirausahaan sosial. Langkah tersebut diperlukan karena program pemberdayaan memerlukan keberlanjutan, dan hal itu akan terjadi jika pelaku dan masyarakat yang mendampingi sama-sama sejahtera. Untuk itu, seorang pendamping masyarakat dapat memanfaatkan jaringan yang ia punya untuk berwirausaha dan menularkan gagasan-gagasan ke masyarakat. Yang keempat, penelitian di akademisi sosial keagamaan. Penelitian dan akademisi yang mampu menganalisa, mengkaji, dan mengevaluasi permasalahan masyarakat sosial dan keagamaan. Yang keenam, 5. Penyuluhan agama. Ketika pengembang masyarakat bersentuh dengan nilai-nilai agama, maka ia akan dapat berubah menjadi penyuluh agama. Sebagai disiplin ilmu yang lahir dari fakultas dakwah, maka jurusan pengembangan masyarakat merupakan jurusan yang melakukan transformasi masyarakat dalam bidang keagamaan atau dakwah, baik itu bil hal maupun bil lisan. Yang keenam, tenaga kesejahteraan sosial atau social worker, yaitu satu profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang melakukan intervensi berupa perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Profesi ini bertujuan untuk membuat masyarakat yang sakit, mengalami masalah sosial atau kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial atau perilaku menyimpang, korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dengan maksud agar dapat hidup layak.
Profesi ini kecenderungan bergerak sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dengan intervensi klinis sampai panti. Prodi pengembangan masyarakat ini memiliki sikap dan tata nilai. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang keenam, bekerja sama dalam memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedelapan, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kesembilan, menunjukkan pertanggungjawaban atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang ke-10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang ke-11, mempunyai ketulusan dan kesungguhan hati untuk mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal bagi kemaslahatan masyarakat. Yang ke-12, menunjukkan komitmen untuk berpegang pada nilai-nilai keteladanan, kepercayaan, keadilan, kehormatan, dan tanggung jawab. Sesungguhnya setiap lulusan prodi pengembangan masyarakat Islam memiliki penguasaan pengetahuan. Yang pertama yaitu menguasai sumber-sumber ilmu agama Islam, metode pendekatan integratif, studi Islam, sains, dan humaniora, serta mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah-masalah kontekstual di kehidupan nyata. Yang kedua, memiliki pemahaman terhadap badi'ah knowledge, ilmu dakwah, serta mengetahui unsur-unsur dakwah sebagai sistem sumber daya yang dapat dipergunakan dalam pengembangan model dakwah. Yang ketiga, pemahaman prinsip dasar pengembangan masyarakat Islam, hubungannya dalam keilmuan dakwah dalam memahami kesosialan di kehidupan masyarakat. Yang keempat, memahami konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai pendekatan VAR yang disebut dengan PAR, khususnya yang berorientasi pada kecak. Yang kelima, memahami prinsip-prinsip dakwah dan pengembangan masyarakat Islam. Dan yang keenam, memahami teori, prinsip, dan ragam pendekatan pengembangan masyarakat berbantukan teknologi informasi dan komunikasi yang diselaraskan dengan karakteristik masyarakat. Yang ketujuh, memahami teori dan paradigma sosial dan analisis masalah dan analisis sosial. Yang kedelapan, memahami teori penelitian dalam bidang pengembangan masyarakat Islam. Dan yang kesembilan, memahami konsep-konsep dasar monitoring dan evaluasi serta penerapan dalam pemberdayaan masyarakat. Dan yang kesepuluh, memahami metode, prosedur, dan teknik VAR dan penerapannya dalam program pemberdayaan masyarakat. Yang ke-11, memahami teori komunikasi pengembangan dan penyuluhan dan penerapannya dalam konteks kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan paradigma dan teori dari teori sosial dan teori pembangunan, serta mampu menganalisis masalah dan isu sosial yang menggunakan teori sosial. Prodi pengembangan masyarakat Islam tentunya sangat terbuka untuk semua alumni lulusan sekolah madrasah, sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejurusan SMK, dan madrasah aliyah MA dan pondok pesantren, karena kajian ilmu pengembangan masyarakat Islam ini sangat kental dengan nilai-nilai sosial, budaya, keagamaan, dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Tentu siapapun dapat
dengan mudah belajar dan mempelajari keilmuan di prodi pengembangan masyarakat ini. Cukup di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya duluan minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.